Tapi masa kayak gitu berujung damai juga akhirnya kan? Jerah sih mungkin ada ya efek jerahnya, cuma harusnya yang si pelaku lagi nih, si cewek ini yang tadinya korban, harusnya dikasih efek jerah juga, nggak adil ya kan? Di proses hukum lah gitu ya. Iya, masa damai sampai ditelanjangin gitu kan, sampai apa di publik gitu ya kan, semua orang bisa ngeliat. Halo guys, balik lagi nih sama kita di mana Nat? Daily Talk Podcast bersama gua Nadia. Gua Ayu dan ada 3 narasumber kita nih. Ada Bintang, ada Aprian, dan juga Dani. Gimana nih kabarnya? Udah pada sarapan belum? Alhamdulillah baik. Kabarnya Udah sih baik, tapi juga. sarapan belum tadi. Iya. Soalnya kesiangan ya kesininya. Udah buru-buru tadi kesini. Apalagi kan sekarang lagi musim hujan banget nih. Ada halangan nggak nih waktu lo OTW kesini? Paling kayak banyak becek-becek jalan raya sih. Cipratan dari motor lain. Tapi untungnya juga nggak hujan ya. Kalau Iya. hujan, paling males tuh kalau berangkat hujan kayak pakai jas hujan lagi. Cuma kalau kendala sih tadi kayak mungkin becek. Macet nggak nih pas kesini? Macet sih enggak ya, cuma biasalah kayak ada kendaraan besar gitu kan bikin lama aja. Kan kita hari ini kan mau bahas tentang bullying ya. Sebelum masuk ke isu bullying, apa sih Nat? Kita mau jelasin apa dulu nih? Kalau bullying itu ya sering banget sih yang terjadi, makanya ini tujuan kita ngadain podcast kayak gini tuh biar apa ya, banyak korban-korban bullying di sana tuh yang tahu apa sih penyebabnya dan apa juga dampaknya. Pertama gue pengen nanya deh, bullying itu menurut lo apa sih? Mungkin kalau menurut gua tuh bullying itu suatu penindasan terhadap orang yang tingkah lakunya berbeda sendiri gitu dari kelompok lain, atau yang nggak bisa ngikutin pergaulan dari kelompok lain. Kayak misalnya kalau kelompok ini suka main ini gitu, terus yang orang ini suka misah sendiri, itu juga bisa jadi awal bully itu dimulai gitu. Kayak lu bisa dikucilkan, ya pokoknya banyak lah jadi awal bully gitu. Terus kalau misalnya apa sih bedanya bullying sama cyberbullying? Kalian tahu nggak sih bedanya tuh apa gitu? Mungkin kalau bullying itu kita langsung gitu ya, kayak ngata-ngatainnya langsung lah, intimidasi begitu. Nah sedangkan kalau cyberbullying kan kita pengungkapan itu di media sosial gitu ya, di jejaring internet kayak gitu sih. Contohnya kayak misalnya contoh di internet tuh kayak gimana sih? Bisa dijelasin mungkin biar kita tahu gitu contoh. Kalau cyberbullying tuh di internet, misal kayak kita lihat di sosmed, misal ya kayak public figure gitu ya, misalnya kayak dia kayak ada blunder lah gitu, bikin kesalahan, nah kita langsung kayak ngata-ngatain gitu langsung ke Instagramnya, itu mungkin termasuk ke cyberbullying. Cuma kalau contoh lainnya mungkin kayak lu nih nggak suka sama si Nadia gitu, nah lu ngajak temen-temen lu buat nge-head komen di IG-nya Nadia gitu, itu juga bisa tuh cyberbullying. Kalian ini mahasiswa juga kan, pasti sering ngeliat langsung lah, secara langsung bullying itu kayak gimana kejadiannya. Menurut lu sebagai mahasiswa, pandangan lu sebagai mahasiswa mengenai bullying itu gimana nih? Apakah positif atau negatif atau ada tanggapan lain gak? Kalau dari gue ya itu perilaku yang gak terpuji sih, maksudnya kayak iya negatif gitu ya. Oh maksudnya orang ngapain gitu kita intimidasi, kita hujat-hujat gitu ya. Gitu. Iya, nggak ada. Ya, pokoknya perilaku yang jelek deh. Miris juga sih, maksudnya sekarang kan lagi maraknya juga gitu ya, perilaku bullying kayak gitu. Apalagi kebanyakan tuh kalau yang bullying tuh biasanya ngomongin soal ras, terus juga ada yang soal penampilan juga nih. Ada yang contoh dia agak terbuka langsung kayak dibully, langsung dikata-katain segala macam. Terus biasanya pernah nggak sih lu ngeliat ada perempuan atau laki-laki yang ibaratnya dia tuh ada peluang buat dibully sama orang lain? Nah terus orang itu kayak gimana gitu yang paling sering kena bully itu? Kalau yang biasa gue temuin sih biasanya orang-orang yang kayak diem-diem gitu ya, kayak suka menyendiri gitu, Ngebedain sendiri gitu. Iya, kan kalau kayak yang gue jelasin tadi. ya kalau kayak kita kan gabung aja gitu sama siapa. Kalau misalkan dia nih biasanya sukanya sendiri-sendiri aja gitu. Atau enggak kalau misalnya dia nggak sendiri-sendiri tadi, dia kayak agak lain gitu perilakunya, Mengasingkan kayak, diri gitu ya. enggak, jadi kayak perilakunya dia kayak agak gimana gitu. misal kayak kita kan biasa aja gitu, dia agak-agak
heboh sendiri gitu misal. Selalu aktif. Itu kadang-kadang orang-orang kayak gitu tuh bahkan orang kayak apa sih gitu kan, jadi kayak ngebully gitu. Terus perasaan kalian melihat, misalnya nih ada salah satu contoh teman kalian yang memiliki sikap kayak gitu. Nah, perasaan kalian ketika melihat teman kalian dibully itu gimana sih? Kayak ikut-ikutan ngebully kah? Atau ngejauhin kah? Atau gimana kah? Gitu. Tapi kalau biasanya kalau kayak gitu sih jatuhnya kayak kita nggak ikut ngebully, tapi bisa dibilang ikut ngebully juga, kayak ikut ngebercandain gitu sih. Tapi kalau ikut ngebully kayak nyampe fisik gitu, kayak ngata-ngatain sih enggak, cuma ya lebih bercandain gitu sih. Kalau menurut lu pandangan lu sendiri nih, lu kan pasti punya penampilan, punya gaya, apa ya, kriteria atau karakter. Lu itu merupakan orang yang pembuli atau yang dibully, yang sering dibully? Gue sih ya kadang gue ngebully, kadang juga gue dibully gitu. Jadi normal, gue nggak bisa dipandang sebagai pembuli, gue juga nggak bisa dipandang sebagai korban bully gitu. Lu pasti pernah kan jadi pembuli nih? Gimana rasanya lu ngebully seseorang itu, yang ibaratnya dia itu punya kekurangan dari dirinya sendiri loh? Kayak gimana ya? Kalau pandangannya sih ya bercanda aja gitu maksud gua, tapi ya kalau dia sakit hati atau enggaknya kan kita nggak tahu tuh. Maksudnya kita kan cuma bercanda biar asik, biar nggak garing gitu. Nah, terus apa sih yang melatar belakangi kalian itu membuli mereka gitu? Apa penyebab apa gitu bisa kalian tuh bisa pengen membuli mereka gitu? Pasti kan ada latar belakangnya tuh, misal kayak dendam lah, atau enggak karena faktor di keluarga lah, atau apalah gitu. Sebenarnya kalau ini konteksnya yang tadi ya, kayak konteksnya nggak ngebully, maksudnya kayak ngebully fisik atau ngebully verbal gitu, ngata-ngatain, sebenarnya kayak bercanda aja sih kalau kata gue mah ya, Kasihkan aja. jadi nggak kayak ngebully yang benar-benar sampai Parah gitu. dipukulin lah apa gitu, enggak. Kalau udah kayak gitu mah. Tapi kan kalian tuh punya perasaan ya. Pernah nggak sih lu ngerasa kayak gimana ya kalau misal orang yang gue bully ini dia bakalan bunuh diri atau tiba-tiba punya tekanan batin, apalagi dia tiba-tiba yang ngurung diri di kamar karena saking takutnya untuk ketemu orang luar. Menurut lu gimana? Kalau sejauh ini sih kayak kita nggak ada gitu kayak di kampus atau di sekitar kita tuh ngeliat kayak nemuin orang yang kayak gitu. Maksudnya kan di sini dalam artian nggak ngebully yang gue bilang tadi, ngebully misalnya fisik kan atau nggak ngata-ngatain gitu. Kalau kayak gitu kan mungkin kayak kata lu, dia sampai nggak berani keluar atau apa. Ya kan cuma konteks kalau misalnya di sini ya, yang gue sering lihat di sini kayak masih dalam konteks bercanda sih. Jadi nggak kayak Wajarnya aja. Iya, jadi kayak nggak sampai ngebully yang benar-benar si korban tuh kayak takut gitu, sampai nggak berani ke kampus kan gitu, kayak nggak pernah gue temuin lah. Cuma kalau misalnya ada gitu kan dia diem aja, cuma kita kan nggak tahu juga tuh, nggak bisa melihat. Cuma kalau ada yang mungkin kayak gitu sih perasaannya nggak enak juga ya, kayak gara-gara kita Merasa bersalah ya? Iya. So kalau sejauh ini sih kalau yang gue temuin misalnya di sekitar gue atau di kampus, kayaknya belum ada dan jangan sampai ada sih kalau kayak orang-orang yang dibully gitu. Cuma kalau orang yang sering dibercandain banyak. Terus kan ngomong-ngomong sama bullying nih, kan kemarin juga sempat ada kayak kasus bullying tuh di salah satu universitas di Depok ya, namanya kalian tahu lah ya, namanya gak usah sebut merek. Nah, gimana sih tanggapan kalian ketika melihat kasus bullying tersebut gitu? Gimana pandangan kalian melihatnya tuh, baikkah, burukkah, atau ada sisi negatifnya, positifnya gitu? Apalagi dilakuinnya itu kan di sekitaran kampus. Gitu. Sementara lu tuh belum pernah ngeliat di kampus ini nih secara langsung, sedangkan di kampus lain itu udah pernah ngelakuin. Ya sih, itu balik lagi ya kayak yang tadi di awal itu kan negatif banget ya, kayak ngebully gitu. Apalagi kan ini di lingkungan mahasiswa gitu, dimana orang-orangnya ya dari remaja udah beranjak ke dewasa, tapi perilakunya, tingkah lakunya masih kayak anak-anak kecil gitu, sampai ngebully itu kan korbannya juga kan kayak kasihan lah ya, kayak gitu sih. Kalau dari gua sendiri ngeliatnya itu kan kasus lumayan naik tuh ya di Twitter. Aku sempet kayak ngikutin juga. Jadi sebenarnya emang salah si cowoknya, karena emang dia kayak pengen berbuat nggak baik lah ya kan. Receh. Nah, tapi yang dilakuin sama si cewek ini juga nggak benar. Kayak
lu ngapain malah ngebully dia secara terang-terangan gitu, sampai bahkan maaf katanya kan sampai ditelanjangin gitu. Iya. Terus dikasih cekokin air seni gitu. Kan itu kan kalau ibaratnya itu kan udah parah banget, kayak itu bully yang benar-benar ngebully sih kalau kata gue. Soalnya kayak itu juga kan bakal jadi jejak digital juga buat si korban. Jadi kayak misal si korban misal mau ngapus di kampus lain pun, pasti kan dia kayak, oh ini dulu nih yang pernah dibully gara-gara gini. Nah itu sebenarnya itu juga sih gak baik gitu Pak. Kayak parah banget sih. Tapi emang sering sih kayak ada kasus di kampus Depok itu. Jadi nama Banyak kampusnya juga kampus. jadi tercemar ya. Iya banyak kasusnya Pak, dari 2017, nah dari sebelum-sebelumnya juga banyak. Kalau 2017 dulu kasusnya kayak ngebully orang yang difabel, jadi kayak orang berkebutuhan khusus kan, malah dibully gitu kan di kampus itu. Cuma kalau di kampus kita sendiri sih kayaknya emang Sedikit sih. iya ya, kayak nggak pernah ngeliat juga ya, Jarang. dan nggak pernah tahu. Cuma kalau kasus yang di Univ Depok itu sih emang bener-bener parah ya kan, udah ngerti lah. Tapi masa kayak gitu berujung damai juga akhirnya kan. Tapi kalau kayak gitu dia bakal jerat juga nggak sih sama perbuatan dia? Jerah sih mungkin ada ya efek jerahnya, cuma harusnya si pelaku lagi nih, si cewek ini yang tadinya korban, harusnya dikasih efek jerah juga, nggak adil ya kan. Kayak Di proses hukum lah gitu ya. iya, masa damai udah dia Keterlaluan juga ya. sampai ditelanjangin gitu kan, sampai apa di publik gitu kan, semua orang bisa ngeliat. Jadi ibaratnya walaupun si pelaku ini salah, tetapi dia Iya. juga berhak dapat hukuman yang seimbang kan? Iya. Gak mungkin sampai berlebih-lebihan. Itu sih udah parah banget sih kalau itu. Terus kan ngelihat yang kasus tadi nih, gimana sih kalau misalnya di kampus tuh misalnya ya suatu kejadian yang kita juga nggak tahu, misalnya kayak tadi kasus bullying itu, gimana sih kalau cara ngelaporin ke pihak-pihak terdekat gitu, cara-cara kalian ngelaporin kasus bullying tersebut gitu, ada nggak sih langkah-langkahnya, kayak misalnya apa dulu gitu? Ya pokoknya yang kita harus kayak berani speak up aja gitu, jangan diem-diem doang. Kalau diem-diem doang tuh kita pasti terus-terusan dibully, terus-terusan ditindas. Jadi jangan takut lah, pokoknya kita harus ngelawan gitu. Nah, atau enggak kayak misalkan kita kan di kampus nih. Nah, selain kita speak up tadi, kayak kita juga bisa gimana ya, ngadu lah misalnya. Iya. Kayak ada kan IG kampus gitu, tapi bukan IG yang official gitu. Kayak misalnya monitor Unisma kayak gitu. Itu mungkin kita bisa speak up di situ kan, kita ngasih tahu. Mungkin Kalau enggak ya kayak kita ke keluarga gitu, diomongin, jangan takut, jangan dipendem sendiri gitu. Kalau misal orang yang benar-benar udah kena mental banget nih, dia udah takut, nggak mau percaya sama siapa-siapa karena dia sering dibully, gimana tuh anggapannya? Itu sih udah kayak bener-bener tindakan kriminal sih kalau misalkan begitu mah. kalau udah sampai ranah kayak gitu ya, Iya. udah takut ngapa-ngapain gitu, itu sih udah lewat sih. Kalau itu mah nggak ngebully, bulinya udah parah sih. Nah, ketika teman kalian ini untuk bergabung ke kalian itu kan susah gitu ya. Gimana sih cara kalian itu membuat teman kalian ini yang tadinya pendiam kan, sering dibully nih, biar gabung sama kalian, biar nggak jadi dibully lagi gitu? Biar bisa mengajak, namanya kan kita kan teman gitu kan, harusnya mengajak satu sama lain. Kalau dari gue sih mungkin kita bisa ngajak ngobrol dulu gitu, kayak nanya basa-basi lah. Nanti kayak kita ajak main, kita ajak nongkrong. Mungkin dari situ kan kita makin akrab tuh ya. Nah itu mungkin bisa mencegah apa tadi yang kayak nggak punya teman lah. Kan efek dari pembulian gitu ya. Nah kan pasti banyak banget nih, contoh ada di satu circle nih. Satu circle ini tuh mereka tuh ngebully salah satu si cewek pokoknya. Nah dari orang-orang lain tuh pasti bakalan bilang, ah dia mah dibully, gue gak mau main sama dia gitu kan. Anggapan lu kayak gimana tuh? Apakah lu bakal ngajak dia untuk main atau ngikut teman yang lain biar lu tetap ditemenin sama si circle ini? Kalau gua sih sendiri ngeliatnya kayak walaupun dia dibully gitu kan, ya gua bakal tetap ngajak main sih. Kayak apa sih, kayak udah kuliah gitu, maksudnya kayak masih circle-circlean. Mungkin kan gua dari POV cowok ya, karena cowok tuh jarang circlean, sekalinya circlean juga ya
bukan circle kematian kayak cewek gitu kan. Kalau cewek kan Gak banyak drama ya cowok ya. kalau cewek kan kadang drama. Bener-bener Iya. susah ya dan ya. bikin Iya. circle sampai kayak misal nggak senang sama si A, benar-benar ikut-ikutan satu semua. circle jadi ikut nggak senang semua gitu. Padahal kan misalnya yang punya masalah misalnya si orang satu gitu kan, jadi kayak sesirkel gitu. Kalau dari gua ngeliat sendiri kan, gua lihat dari pendapat gue sendiri ya. Kalau gue sih kayak bakal mesti temenin sih, soalnya ada juga temen gue yang suka dibercandain, tapi ya ini konteksnya nggak bully ya. Ya masih aja gue temenin, walaupun ibaratnya ya hampir satu angkatan lah, kayak apa sih ini orang ya kayak gitu, tetap aja gue temenin. Kalau dari gue sih Nggak baik juga ya soalnya Iya, kalau nggak misalnya baik juga. diusungin gitu. Tapi kan kalau itu mah ya cewek tahu lah namanya. siapa tahu ntar kan Kenapa ya kalau cewek tuh kayak gitu ya? Suka ngedrama, ibaratnya kalau misalnya dia nggak mau temenan sama ini, kita juga nggak mau temenan gitu. Bisa gitu ya Oh, jauh. Tapi kalau cowok dia lebih mikir ke tinggi, dia nggak mau egois. kalaupun ibaratnya misal kita lulus dari sini, siapa tahu kita dapat kerjaan atau rezeki dari dia lah, nggak tahu juga. Iya. Dan yang tahu juga ya. Jadi dari gue sih nggak ada ngebedain gitu, walaupun dia misalnya sempat dibully gitu atau sempat apa, ya gue mah tetap aja sih temenan. Ya udah nih, terakhir untuk pesan dari kalian untuk gimana untuk memberikan bahwa mahasiswa atau mahasiswi ini, atau enggak sih gimana ya bahasanya, Kesan-pesan dari kalian nih, gimana untuk korban, gimana untuk pelakunya, yang lebih baik gitu maksudnya gimana? harusnya. Kalau dari gue sendiri kayak kesan-pesannya kan dari sejauh dari tadi kita ngobrol ya, untuk pesannya kayak sama korban tuh harus bisa ngeterapin diri sih, tapi jangan sampai kayak so asik juga. Soalnya kan kadang ada orang yang kalau so asikin risih gitu ya, jadi kayak misal lebih berbaur lah intinya mah. Kalau dari pelakunya sendiri ya jangan ngebully, itu tuh nggak baik. Kalau lu sendiri dibully kan lu nggak mau gitu kan. Kalau dari gue sih ya kita mikir-mikir lah gitu, kita harus memposisikan diri di mana aja gitu. Maksudnya kan ini korban nih, kita bayangin aja kalau kita di posisi korban kayak gimana, apakah enak apa enggak, kan tentunya nggak enak ya. Jadi apa sih ya, kayak rasa empati kita harus ditingkatin lagi deh gitu. Maksudnya. Introspeksi diri Nah juga ya. ya Ya paling kalau untuk podcast kali ini ya cukup sampai di sini aja sih ya, karena kita tujuannya untuk membahas bullying. Udah cukup juga sama pembahasannya, udah cukup Cukup dalam, menarik ya? cukup dalam juga, cukup menarik. Mungkin sampai di sini aja. See you next time. Bye. Itu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang kan dialami oleh baik dari mahasiswa, terus pelajar juga, pelajar SMP, SMA, dan SMK. Nah, perbedaan itu kalau bully itu kan dia kan langsung kan ya ke orangnya langsung. Nah, kalau cyberbully itu melalui alat gitu, alatnya berupa media sosial gitu. Menurut gua bullying itu orang-orang yang sok keren untuk membuli orang yang mungkin menurut dia nggak sesuai dengan apa yang dia pengenin gitu. Terus kalau cyberbullying itu tangan jahat, tangan kotor dan gak baik. Pasti kalau bullying sih penindasan secara langsung maupun fisik ataupun apa ya, tapi dilakukan secara langsung. Nah, kalau cyberbullying sih biasanya di media sosial atau internet sih. Kalau lihat orang bully ya, kalau boleh jujur pernah lihat gitu. Ya kalau bagaimana ininya ya agak sedih ya, karena kalau menurut gue ya lu ngapain sih ngebully orang, hikmahnya apa gitu. Pernah lihat, pernah ya, mungkin kalau zaman sekolah ya bullying itu sangat kerap terjadi gitu, apalagi sama teman-teman yang mungkin punya fisik yang unik lah, katakanlah unik. Tapi di zaman itu mungkin gua nggak terlalu bisa banyak bantu karena satu, gue takut jadi bulian juga, sama belum punya power aja. Bullying tuh yang pernah gue lihat tuh, ada dulu gue SD
karena emang orangnya kurang bersosialisasi ya. Jadi itu dia sering diganggu sampai pernah ditelanjangin di kelas. Nah itu tuh miris banget menurut gue. Cuma ya mungkin kita SD juga berpikirnya kayak cuma bercanda atau gimana ya. Mungkin have fun aja ya dulu ngeliatnya. Cuman ya sebenarnya kasihan. Gitu aja sih. Udah lalu lu kawan aja dengan baik gitu. Lu ngapain sih ngebully orang? Manfaatnya apa gitu? Lebih baik bersabar aja sih. Bersabar karena menurut gua yang mungkin itu cobaan nih kalau gua, karena buat gua ya gue juga salah satu korban yang bully. Udah gitu, lebih baik didengarkan, lu lebih baik sabar. Untuk pesan orang yang sering membuli, dijaga apa ya, sikapnya, dijaga tingkah lakunya, karena apa yang lo lakukan hari ini mungkin akan berdampak buruk ke depan itu. Jadi jangan membuli. Apa ya, jangan pernah lo pikirin bulian tuh, anggap aja kayak motivasi. Jangan terlalu dalam kesedihan. Jadi semangatnya. Kalau buat pembuli sih ya hati-hati aja ya. Soalnya kan roda berputar ya. Ya bisa jadi yang bully itu pasti butuh banget si pembuli ini atau sebaliknya ya. Jadi ya kurang-kurangin lah, jangan diterusin lah. Terus juga ingat kalau misalnya lu yang dibully itu pasti lu juga bakal ngerasain tindakan pembulian itu kalau lu membuli orang. Kalau menurut gue sih buat korban sih ya mentalnya harus kuat terus dan jangan mudah putus asa. Ingat juga kalau roda itu pasti berputar dan lu juga pasti bakal dapat hikmah yang lebih baik.